Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan laporan 8 petang Garuda TV. Ya pemirsa, sejak awal pandemi COVID-19 melanda, pemerintahan Presiden Jokowi telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya utama adalah membangun rumah sakit darurat COVID-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat guna mengatasi lonjakan pasien. Pemerintah juga memasang 35 thermal scanner di seluruh bandara untuk memantau suhu tubuh pelancong serta menerapkan kebijakan wajib masker di seluruh wilayah. Kerjasama dengan negara-negara lain untuk mendatangkan vaksin juga menjadi langkah penting. Kedatangan vaksin pertama di Indonesia menjadi titik awal dalam program vaksinasi nasional yang dimulai dengan Presiden Jokowi sebagai penerima pertama vaksin COVID-19. Dalam program khusus Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia yang tayang di Garuda TV pada Rabu 16 Oktober 2024, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Prabu Revolusi mengatakan, momentum masyarakat percaya dan bersedia melakukan vaksinasi COVID-19 adalah saat Presiden Jokowi yang pertama divaksin. Dari perspektif publik ya, momentumnya adalah ketika Pak Jokowi yang pertama kali divaksin. Oke. Itu adalah simbol ya. Gambar simbol bahwa seorang presiden divaksin untuk pertama kalinya itu menurut saya ya faktor terbesar masyarakat percaya pada vaksin. Karena presidennya sendiri gitu loh, dengan protokol kesehatan yang begitu ketat mau divaksin gitu. Lalu kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain yang juga divaksin. Nah, ke daerah itu sebetulnya ini menggunakan konsepsi komunikasi gatekeeping ya. Jadi kita membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat, pemengaruh di daerah yang juga kita dekati untuk memberikan afirmasi positif ya kepada masyarakat tentang apa itu vaksin dan kenapa vaksin itu diperlukan. Nah, biasanya kan di daerah itu profil masyarakatnya percaya kepada tokoh ya, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kepada kepala keluarga ya, kekerabatannya, rasa gotong royongnya masih sangat tinggi. Nah, itulah yang kita rangkul untuk menjadi bagian dari proses komunikasi publik kepada masyarakat agar vaksin diterima dengan baik oleh masyarakat. Sementara juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 sekaligus Ketua Tim Pakar COVID-19 2020 hingga 2022, Wiku Adhisa Smito mengatakan, jumlah vaksin yang didistribusikan di daerah dan yang telah disuntikan selalu dilaporkan ke pusat serta terdata. Kaitannya dengan vaksin, tetapi juga pada saat awalnya dengan kasus. Kasusnya ini berbeda antara laporan di daerah dan di pusat. Tetapi dalam waktu nggak terlalu lama, di sekitar 3 bulan, akhirnya menjadi satu data. Sehingga semua informasi sama, real time, interoperable, jadi semua bisa sama. Begitu juga dengan vaksin. Jadi vaksin itu datang, didistribusikan kemana, berapa yang sudah disuntikkan, itu selalu dilaporkan. Dan tidak ada dispute, tidak ada perbedaan pandangan dengan di daerah. Padahal yang melakukan vaksinasi bukan hanya dari tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, tetapi juga dengan TNI dan Polri serta organisasi masyarakat. Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, yang mengapresiasi gaya kepemimpinan Joko Widodo yang pertama melakukan vaksin. Kepemimpinan beliau bahwa beliau tahu bahwa masyarakat ragu-ragu karena ini vaksinnya baru ya kan. Jadi mau tidak mau beliau yang harus maju di depan untuk memberikan contoh. Dan ternyata cukup tadi sampaikan Mas Prabu ya bahwa ini betul-betul mengubah persepsi masyarakat bahwa yang sekelas presiden aja mau jadi yang pertama. Di sisi lain, masyarakat bersyukur aksi cepat pemerintah mendatangkan vaksin COVID-19 menekan penularan virus di tanah air. Ulangannya ya berapa persen, 70% lah. Untuk dari pemerintah juga emang tanggapan juga udah bagus, udah baik gitu kan. Kalau untuk bilang aman ya udah aman. Sampai sekarang juga kan udah nggak ada gitu. Iya. Udah aman ya? Iya aman, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.